Lampu aula kantor meredup setengah detik lebih lama dari seharusnya. Dan di celah gelap itu, dadaku seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Tangan istriku masih hangat di lenganku. Tapi napasku mendadak berat, seolah udara di ruangan ini dipilihkan untukku saja. Dan itu bukan udara yang aman. Semua orang tertawa. Namun tawa itu terdengar berlapis, tidak utuh, seperti ada yang disembunyikan. Aku berdiri tanpa persiapan, tersorot lampu, sementara satu sosok di depan ruangan tak bergerak sama sekali. Wajahnya tenang, terlalu tenang, dan ketenangan itu terasa seperti kontrol. Ada jeda, hening tipis, detik kecil saat aku menyadari satu detail yang tak masuk akal. Cara pandangnya berhenti tepat padaku, bukan pada kerumunan. Dan saat itu aku tahu, kepercayaan ini baru saja runtuh. Suasana membeku. Jantungku berdebar tanpa suara. Ada rasa dingin yang menetap, bukan di kulit, tapi di pikiran. Pernahkah kamu merasakan firasat yang datang terlalu cepat untuk dijelaskan? Dari mana kamu menyimak kisah ini hari ini? Lampu-lampu gantung di ballroom itu terlalu terang. Bukan terang yang hangat, tapi terang yang memaksa. Seolah setiap sudut ruangan ingin memastikan tidak ada satupun rahasia yang bisa bersembunyi. Aku berdiri dengan segelas minuman di tangan, tersenyum pada orang-orang yang lewat. Sementara di dalam dada ada sesuatu yang terus mengetuk, pelan tapi konsisten. Sesuatu yang bilang, ada yang tidak beres. Musik mengalun stabil, nada jazz ringan yang biasa diputar di acara kantor. Tawa-tawa muncul tepat di waktu yang diharapkan, seperti efek suara dalam acara televisi. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna. Aku menoleh ke istriku. Dia tersenyum, sopan, bahunya sedikit tegang. Tangannya menggenggam lenganku, hangat, nyata. Pegangan itu seharusnya menenangkan. Tapi malam ini, bahkan sentuhan terasa, seperti pengingat bahwa aku bertanggung jawab atas lebih dari sekadar diriku sendiri. Acara yang bagus, katanya pelan. Aku mengangguk. Iya, 2 kata. Aman, tidak perlu lebih. Aku kembali menghadap ke depan ruangan. Atasan kami berdiri dekat panggung kecil, berbincang dengan beberapa manajer. Posturnya tegak, wajahnya tenang, senyum tipis yang tidak pernah benar-benar sampai ke mata. Aku sudah bertahun-tahun bekerja di bawahnya. Aku tahu ritmenya, kebiasaannya, cara ia berhenti bicara sepersekian detik lebih lama dari orang lain sebelum menjawab. Tapi malam ini ada sesuatu yang bergeser. Tatapannya tidak berkeliling secara acak. Ia berhenti, mengunci, lalu berpindah lagi, seperti sedang menghitung. Aku tertawa saat seseorang melontarkan lelucon di dekatku. Tertawa yang tepat, tertawa sosial. Tapi tubuhku tidak ikut tertawa. Bahuku kaku, rahangku terasa mengeras tanpa perintah. Aku sadar napasku lebih pendek dari biasanya. Mas, santai aja, bisik istriku. Ini cuma acara kantor. Aku ingin percaya itu. Aku benar-benar ingin. Tapi insting tidak pernah peduli pada logika. Insting bekerja lebih dulu, lebih cepat, dan seringkali lebih jujur. Ia tidak menjelaskan, hanya memperingatkan. Pelayan lewat, membawa nampan. Gelas-gelas beradu pelan. Suara kristal tipis yang biasanya menenangkan. Malam ini, suara itu terdengar tajam. Aku menerima satu gelas, hanya agar tanganku punya alasan untuk bergerak. Cairan dingin menyentuh bibirku. Rasanya pahit, entah minumannya atau pikiranku. Di sekeliling kami, rekan-rekan kerja berbicara tentang target, promosi, rencana liburan, topik-topik aman, topik yang tidak menyentuh apapun yang berbahaya. Aku ikut menimpali sesekali, mengangguk, melempar komentar ringan. Setiap kata terasa seperti peran yang harus dimainkan dengan tepat. Salah intonasi sedikit saja, dan aku merasa sesuatu bisa runtuh. Aku kembali menangkap gerakan kecil dari arah panggung. Atasan itu mengangguk pada seseorang, lalu melirik ke arahku. Bukan lirikan cepat, bukan juga tatapan agresif, hanya pandangan singkat yang terlalu disengaja. Seperti seseorang yang memastikan sesuatu masih ada di tempatnya. Aku menelan ludah. Istriku merapat sedikit. Kamu kenal semua orang di sini, kan? Tanyanya. Nada suaranya santai tapi matanya mengamati. Hampir.
Jawabku. Lagi-lagi aman. Ia mengangguk, lalu tersenyum pada seorang kolega perempuan yang menyapa. Aku melihat bagaimana istriku menyesuaikan sikapnya. Ramah, tidak berlebihan, tidak defensif. Ia pandai membaca ruangan. Selama ini, aku selalu mengandalkan itu. Tapi malam ini, aku justru merasa bersalah. Seolah aku membawanya ke tempat yang salah. Lampu sorot dinyalakan, musik meredup, semua orang perlahan menghadap ke panggung. Atasan kami melangkah maju. Tepuk tangan muncul otomatis, seperti refleks. Aku ikut bertepuk tangan. Pelan, terukur. Dadaku terasa makin sempit. Pidato dimulai. Tentang pencapaian, tentang kebersamaan, tentang keluarga besar perusahaan. Kata keluarga diucapkan dengan suara hangat. Tapi entah kenapa membuat tengkukku dingin. Keluarga seharusnya aman. Tapi aku tahu, tidak semua keluarga begitu. Di tengah pidato, ia berhenti sejenak. Meneguk air, ruangan hening. Hening yang tidak canggung, tapi syarat. Aku merasakan jeda itu seperti tekanan di telinga. Seperti saat pesawat turun terlalu cepat, matanya kembali menyapu ruangan. Kali ini, lebih lambat. Aku sadar, aku berhenti bernapas selama 1 detik. Dan tentu, katanya, suaranya tetap tenang. Kita semua di sini saling percaya. Beberapa orang mengangguk. Ada yang tersenyum. Aku merasa kata itu. Percaya. Jatuh tepat di kakiku. Berat, tidak ramah. Pidato berlanjut. Tepuk tangan kembali terdengar. Musik naik lagi. Orang-orang kembali bergerak, berbicara, tertawa. Secara kasat mata, tidak ada yang berubah. Tapi bagiku, ruangan itu sudah bergeser beberapa derajat. Cukup untuk membuat semua garis lurus terasa miring. Istriku mencondongkan kepala. Kamu kenapa kelihatan pucat? Cuma capek, kataku cepat. Itu setengah benar. Capek adalah kata yang aman untuk banyak hal. Takut tidak pernah aman. Kami pindah ke sudut ruangan yang lebih sepi. Aku berpura-pura tertarik pada dekorasi, pada rangkaian bunga yang terlalu simetris. Mataku menangkap pantulan kami di dinding kaca. 2 orang yang tampak normal. Pasangan yang datang ke acara kantor. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang salah. Tapi aku melihat ketegangan di bahu kami. Jarak kecil di antara tubuh yang biasanya tidak ada. Seseorang menepuk pundakku. Rekan satu divisi. Kami berbasa-basi. Ia tertawa lebih keras dari perlu. Aku ikut tertawa. Rasanya seperti menggerakkan wajah dengan tali. Acaranya seru ya, katanya. Iya, jawabku. Ia melirik ke arah istriku, lalu kembali ke aku. Kamu beruntung. Aku tersenyum. Tapi di dalam, ada sesuatu yang mencubit. Kalimat itu terdengar terlalu umum untuk menggangguku. Tapi malam ini, setiap kata terasa punya lapisan kedua. Waktu berjalan. Atau mungkin hanya terasa berjalan. Aku tidak yakin. Aku hanya tahu kakiku ingin pergi, sementara kepalaku terus bilang, jangan terlihat terburu-buru, jangan mencolok, jangan berbeda. Ketika akhirnya kami berpamitan, atasan itu berdiri tidak jauh dari pintu keluar. Aku mempertimbangkan untuk melewatinya begitu saja. Tapi ia melangkah setengah langkah ke depan. Cukup untuk membuat kami bertemu. Selamat menikmati malamnya, katanya. Sama-sama, Pak, jawabku. Ia mengangguk, lalu matanya turun sebentar, seolah mempertimbangkan sesuatu. Istriku menunggu, sopan, sedikit tersenyum. Bahwa keluarga itu penting, katanya lagi. Bikin kita ingat apa yang dipertaruhkan, kalimatnya singkat. Nada suaranya datar, tidak ada ancaman eksplisit, tidak ada senyum licik. Ia hanya berkata, lalu memberi ruang agar kami lewat. Aku mengangguk. Betul, Pak. Kami melangkah pergi. Aku baru menyadari telapak tanganku basah saat pintu lift menutup. Cermin di dalam lift memantulkan wajahku yang tegang. Istriku menatapku. Kali ini tanpa senyum. Apa maksudnya? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Entahlah. Lift turun perlahan. Setiap detik terasa terlalu panjang. Kata-kata itu berputar di kepalaku,
mencari tempat untuk menancap. Apa yang dipertaruhkan? Bawa keluarga? Ingat, tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Tapi konteks adalah segalanya. Dan malam ini, konteks terasa seperti sesuatu yang sengaja dibangun. Di parkiran, udara malam lebih dingin. Aku menarik napas dalam-dalam, berharap dingin itu membersihkan pikiranku. Tidak berhasil. Rasa tidak aman mengikuti kami sampai ke mobil, duduk diam di kursi belakang yang kosong. Dalam perjalanan pulang, radio menyala rendah. Lagu lama. Kami tidak banyak bicara. Lampu jalan lewat satu persatu, ritmis, hampir menenangkan. Hampir. Di kepalaku, kalimat itu terus bergema. Bukan sebagai ancaman yang jelas, tapi sebagai pertanyaan yang belum punya jawaban. Dan aku tahu, ketika sebuah pertanyaan terasa seperti ini, jawabannya jarang sederhana. Malam itu berakhir tanpa kejadian apapun. Tidak ada teriakan, tidak ada konfrontasi. Tapi saat aku berbaring, lampu kamar sudah mati, istriku tertidur di sampingku, aku masih terjaga. Menatap langit-langit, gelap. Mendengarkan rumah yang sepi. Dan di dalam sepi itu, kalimat singkat dari atasan tadi malam terdengar semakin keras. Pagi itu kantor terdengar berbeda. Bukan karena suara yang lebih keras, tapi karena jeda-jeda di antaranya. Aku merasakannya sejak pintu lift terbuka, hening yang terlalu rapi, langkah kaki yang berhenti sepersekian detik lebih lama, sapaan yang datang terlambat setengah napas. Aku berjalan ke meja, menaruh tas, menyalakan komputer. Rutinitas yang sama, gerakan yang sama, tapi rasanya seperti mengulang adegan yang sudah diubah sudut kameranya. Aku duduk, menatap layar yang masih gelap, dan menunggu bunyi khas saat sistem menyala. Bunyi itu datang, tetap sama. Aku menghela napas, berharap sensasi aneh ini hanya sisa kelelahan semalam. Pagi, kata seseorang di belakangku. Pagi, jawabku. Nada suaraku normal, setidaknya terdengar begitu. Aku tidak menoleh. Aku tahu siapa yang menyapa. Rekan satu tim. Biasanya kami saling melempar komentar ringan, sesuatu tentang cuaca atau kemacetan. Hari ini, tidak ada kelanjutan. Aku mendengar kursinya ditarik. Lalu hening lagi. Aku mulai bekerja. Email masuk, angka-angka, tabel. Kata-kata yang seharusnya memusatkan pikiranku. Tapi mataku sering terangkat, menangkap pantulan di layar monitor, bayangan orang lewat, kepala yang menunduk terlalu cepat, percakapan yang berhenti ketika aku mendekat. Tidak dramatis, tidak mencolok. Justru itu yang membuatnya mengganggu. Sekitar pukul 10, aku berdiri untuk mengambil kopi. Di pantry, 2 orang berhenti bicara begitu aku masuk. Mereka tersenyum, sopan, lalu berpura-pura sibuk dengan ponsel. Aku menuang kopi, mendengar mesin mendesis. Suara itu terasa terlalu keras. Aku ingin berkata sesuatu, apa saja, tapi kata-kata terasa berat. Aku membawa cangkir kembali ke meja. Rasa pahit kopi menempel lebih lama dari biasanya. Mas, bisik istriku lewat pesan singkat. Hari ini kamu pulang jam berapa? Aku menatap layar ponsel beberapa detik sebelum menjawab. Seperti biasa. Titik-titik muncul, menghilang. Muncul lagi. Aku nggak enak badan sedikit. Kenapa? Nggak tahu, cuma gelisah. Aku menekan layar, mengetik, menghapus. Akhirnya, nanti aku cepat pulang. Aku memasukkan ponsel ke saku. Merasakan getaran halus di dada. Istriku jarang mengeluh tanpa alasan. Gelisah adalah kata yang jarang ia pakai. Kata itu seperti gema dari perasaanku sendiri. Berpindah rumah. Siang hari, rapat mendadak diumumkan. Tidak besar. Hanya beberapa orang. Aku duduk di ujung meja, mendengarkan presentasi yang sebenarnya tidak baru. Atasan itu hadir. Ia lebih banyak diam. Mendengarkan. Sesekali mengangguk. Setiap kali ia berhenti menulis, aku merasakan tatapannya bergerak. Tidak lama, tidak menantang. Hanya cukup untuk membuat tengkukku mengencang. Pertanyaan, katanya akhirnya. Tidak ada yang bicara. Aku membuka mulut, lalu menutupnya kembali.
Bukan karena tidak ada pertanyaan, tapi karena aku tiba-tiba merasa tidak yakin apapun yang keluar dari mulutku akan terdengar netral. Baik, katanya. Lanjutkan saja. Rapat selesai. Orang-orang berdiri, kursi bergeser. Aku mengumpulkan kertas, berdiri terakhir. Saat aku melangkah keluar, ia menyamaku. Kamu kelihatan kurang fokus, katanya. Aku berhenti. Maaf, Pak, kurang tidur. Ia mengangguk. Jaga diri. 2 kata. Nada biasa. Tapi cara ia mengucapkannya membuatku merasa seolah ia sedang menutup pintu yang tidak kulihat. Sore datang dengan cepat. Atau mungkin aku yang kehilangan jam. Aku menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari biasanya. Bukan karena efisien, tapi karena ingin pergi. Saat aku berdiri, seseorang menepuk mejaku. Pulang duluan? Tanya rekan itu. Iya. Ia mengangguk. Tidak ada komentar. Tidak ada candaan. Aku melangkah menuju lift dengan perasaan sedang meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Meski daftar tugasku kosong. Di rumah, suasana lebih senyap dari biasanya. Istriku duduk di sofa, televisi menyala tanpa suara. Ia menoleh saat aku masuk. Senyumnya muncul terlambat, seperti harus diingatkan. Kamu kelihatan capek, katanya. Kamu juga, balasku. Kami duduk berdampingan. Tidak saling menyentuh. Jarak kecil itu terasa baru. Aku menyalakan lampu tambahan. Cahaya kuning menyebar, lembut, tapi tidak mengusir bayangan di sudut ruangan. Ada yang aneh di kantor, kataku akhirnya. Ia menatapku. Aku tahu. Kamu tahu? Ia mengangguk pelan. Hari ini ada orang yang nanya tentang kamu. Tentang kita. Nanya apa? Cuman hal-hal kecil. Jam pulang. Kamu sering lembur atau tidak? Aku merasakan denyut di pelipis. Siapa? Ia mengangkat bahu. Temannya teman. Aku nggak kenal. Kami terdiam. Televisi menampilkan iklan tanpa suara. Gambar-gambar bergerak cepat, cerah, kontras dengan ruangan kami. Mungkin cuma kebetulan, kataku, lebih pada diriku sendiri. Mungkin, katanya. Tapi nadanya tidak meyakinkan. Malam itu, kami makan tanpa banyak bicara. Sendok dan piring berbunyi pelan. Setiap suara kecil terdengar jelas. Setelah makan, aku mencuci piring, mendengarkan air mengalir. Istriku berdiri di pintu dapur, memeluk diri sendiri. Kamu merasa aman di rumah? Tanyaku tiba-tiba. Ia terdiam sejenak. Biasanya iya. Sekarang, ia menggeleng tipis. Aku nggak tahu kenapa. Aku mematikan keran. Air berhenti. Keheningan terasa berat. Aku ingin berkata bahwa ini semua hanya kecemasan, bahwa kami terlalu banyak berpikir. Tapi kata-kata itu terasa rapuh. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Tapi setiap hari terasa sedikit lebih sempit. Di kantor, aku mulai mencatat hal-hal kecil. Siapa yang berhenti bicara saat aku datang? Siapa yang terlalu cepat menghindar? Siapa yang menatap layar lebih lama dari perlu? Potongan-potongan itu tidak membentuk gambar yang jelas, tapi cukup untuk membuatku terus waspada. Di rumah, istriku mulai menutup tirai lebih awal. Ia mengunci pintu 2 kali. Hal-hal yang sebelumnya otomatis kini dilakukan dengan perhatian berlebih. Aku tidak menegurnya. Aku melakukan hal yang sama. Suatu malam, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Mas, suara perempuan, ragu. Hati-hati. Siapa ini? Telepon terputus. Aku menatap layar yang gelap. Jantungku berdetak cepat, lalu melambat, seperti mencoba menyesuaikan diri dengan informasi baru yang terlalu sedikit. Aku tidak memberitahu istriku. Tidak malam itu. Aku tidak ingin menambah beban tanpa bentuk. Keesokan paginya, di kantor, aku menemukan map di mejaku. Tidak ada nama. Di dalamnya, salinan laporan lama. Laporan yang pernah aku kerjakan bertahun-tahun lalu. Aku menatapnya lama, mencoba mengingat kapan terakhir kali aku melihat dokumen itu. Tidak ada catatan, tidak ada pesan, hanya salinan bersih, rapi. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada yang memperhatikan. Atau mungkin semua orang terlalu pandai berpura-pura. Aku membawa map itu ke toilet, mengunci diri di bilik. Lampu neon berdengung pelan.
Aku membuka halaman demi halaman. Tidak ada yang salah. Tapi kenapa ini ada di mejaku sekarang? Pertanyaan itu berputar, menabrak dinding-dinding pikiranku. Saat aku kembali ke meja, map itu sudah tidak ada. Aku berdiri kaku, menatap permukaan meja yang bersih. Kursi di sekitarku terisi. Orang-orang bekerja seperti biasa. Aku duduk perlahan, merasakan dingin merambat dari lantai ke tulang punggung. Di rumah malam itu, aku menceritakan semuanya. Telepon, map, perasaan diawasi, istriku mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak. Kita nggak boleh panik, katanya setelah aku selesai. Aku tahu, tapi kita juga nggak boleh anggap ini nggak ada. Aku mengangguk. Ketidakpastian itu terasa seperti musuh yang cerdas, tidak menyerang, hanya menunggu. Beberapa hari kemudian, saat aku pulang, aku menemukan pintu depan sedikit terbuka. Tidak lebar, hanya cukup untuk membuat garis cahaya tipis di lantai. Aku berhenti, mendengarkan. Rumah sunyi. Aku mendorong pintu perlahan. Tidak ada yang berubah. Tidak ada barang hilang. Tidak ada jejak. Istriku keluar dari kamar. Aku yakin aku mengunci, katanya pelan. Kami berdiri di ruang tamu, mendengarkan jam dinding berdetak. Aku menutup pintu, menguncinya, memastikan. Tapi rasa aman tidak kembali. Malam itu, sebelum tidur, aku melihat keluar jendela. Di seberang jalan, sebuah mobil terparkir dengan mesin mati. Lampunya off. Tidak mencurigakan, tidak juga meyakinkan. Aku berdiri lebih lama dari perlu, menunggu sesuatu terjadi. Tidak ada. Aku menutup tirai, berbaring. Istriku sudah memejamkan mata, tapi napasnya dangkal. Aku mendekat, menyentuh tangannya, hangat, nyata. Saat lampu dimatikan, ponselku bergetar sekali. Pesan singkat, tanpa nama. Kami tahu kamu melihat. Aku menatap layar dalam gelap, merasakan keheningan rumah menekan dari segala arah. Ketakutan itu akhirnya punya bentuk dan arah. Aku berhenti percaya pada kebetulan saat kalender di meja kerjaku berubah halaman. Tidak ada tanggal yang terasa aman lagi. Setiap hari terlihat sama, tapi maknanya bergeser. Seperti ruangan yang furniturnya dipindahkan beberapa sentimeter. Mata mungkin tidak langsung sadar, tapi tubuh tahu ada yang salah. Di kantor, struktur itu berdiri seperti biasa. Diagram organisasi di dinding, nama-nama jabatan, garis-garis lurus yang menjanjikan keteraturan. Tapi aku mulai melihatnya sebagai peta jebakan. Siapa melapor ke siapa? Siapa mengawasi siapa? Siapa yang tidak pernah tercatat, tapi selalu tahu. Aku berjalan di lorong dengan langkah terukur, menyadari kamera di sudut langit-langit yang dulu kuanggap dekorasi fungsional. Lampu neon berdengung halus, konstan, seperti denyut jantung gedung itu sendiri. Pagi-pagi, sebelum jam kerja resmi, aku melihat atasan itu berdiri di dekat jendela. Ia tidak menoleh saat aku lewat. Tidak perlu. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengatur napasku. Aku duduk, membuka laptop, dan menunggu instruksi yang tidak pernah datang. Ketika email masuk, itu bukan perintah. Hanya pengingat halus. Deadline yang sudah ku ketahui. Kalimat penutup yang terlalu ramah. Pastikan akurat, tulisnya. Aku membalas singkat. Siap. Kata itu terasa seperti kontrak kecil yang kutandatangani tanpa membaca syaratnya. Candaan di acara kantor itu kembali kepadaku. Bukan sebagai tawa, tapi sebagai pola. Aku mengingat bagaimana kalimat dilontarkan. Siapa yang tertawa lebih dulu? Siapa yang menahan senyum? Aku mengingat jeda sebelum atasan itu berbicara. Cara ia membiarkan orang lain mengisi kekosongan, lalu mengambil alih. Bukan improvisasi. Itu latihan. Pertunjukan yang sudah diulang. Siang hari, aku dipanggil ke ruangannya. Pintu tertutup dengan bunyi yang terlalu halus. Tirai setengah menutup jendela. Cahaya masuk seperti garis tipis. Ia duduk dengan punggung lurus, tangan terlipat. Kamu kelihatan tegang, katanya. Ada sedikit tekanan pekerjaan. Jawabku, ia mengangguk, seolah mencatat sesuatu yang tak terlihat. Tekanan itu wajar. Yang penting, kita tahu prioritas.
Aku menunggu. Ia diam. Diam yang bukan kosong. Diam yang mengundang. Dan keluarga, lanjutnya, pelan. Sering jadi prioritas utama. Aku merasakan sesuatu jatuh di perutku. Tentu, Pak. Ia tersenyum tipis. Bagus. Tidak ada ancaman, tidak ada permintaan. Tapi pesan itu berdiri sendiri, seperti patung di tengah ruangan. Aku keluar dengan langkah ringan yang dipaksakan, merasakan punggungku basah oleh keringat dingin. Di rumah, istriku mencoba bersikap normal. Ia menyiapkan makan malam, menanyakan hariku dengan nada yang sengaja ringan. Aku menjawab secukupnya. Kami makan, sambil mendengarkan suara sendok dan piring. Setiap bunyi terasa diperbesar. Ada orang yang kirim pesan lagi. Katanya tiba-tiba. Aku berhenti mengunyah. Apa isinya? Cuma satu kalimat. Ya ragu. Nanya jam kamu biasanya pulang. Nomor yang sama. Ia mengangguk. Aku menatap meja. Serat kayu terlihat jelas. Terlalu jelas. Kamu jawab? Tidak. Aku ingin berkata itu keputusan yang tepat. Tapi aku tahu, apapun yang kami lakukan, seseorang akan mencatatnya. Tekanan datang bukan sebagai ledakan, tapi sebagai tetesan. Setiap hari ada saja. Permintaan data yang tidak relevan. Pertanyaan yang seharusnya dijawab divisi lain. Undangan rapat yang dibatalkan menit terakhir. Semua kecil. Semua bisa dijelaskan. Bersama-sama, mereka membentuk ritme yang menggerogoti. Aku mencoba merasionalisasi. Ini hanya kebetulan. Ini hanya proyek baru. Ini hanya gaya kepemimpinan. Aku mengulanginya seperti mantra. Tidak berhasil. Tubuhku menolak ikut percaya. Aku mulai terbangun lebih awal, jantung berdebar tanpa alasan. Di kantor, aku lebih sering ke toilet hanya untuk mengunci diri dan bernapas. Istriku menjadi titik fokus. Aku melihat bagaimana tatapan orang-orang berhenti sedikit lebih lama padanya saat ia menjemputku. Bagaimana satpam menyapa dengan terlalu banyak informasi. Bagaimana tetangga baru tiba-tiba tahu namaku. Ia merasakannya juga. Bahunya menegang saat ponselnya bergetar. Ia mulai mematikan notifikasi. Aku merasa seperti dilihat, katanya suatu malam. Kita semua begitu akhir-akhir ini, kataku. Ia menatapku lama. Ini bukan perasaan biasa. Aku tidak menjawab, karena aku tahu ia benar. Suatu sore, aku menemukan catatan di laci mejaku. Kertas kecil, tanpa kop, tanpa tanda tangan. Hanya satu baris tulisan tangan yang rapi. Keputusan kecil menentukan keselamatan besar. Aku memegang kertas itu lama, merasakan teksturnya. Bukan ancaman langsung, bukan instruksi, tapi ia menempatkanku di persimpangan yang tidak kuminta. Aku membuang kertas itu ke tempat sampah, lalu mengeluarkannya kembali, melipatnya, menyimpannya di dompet, seperti bukti yang belum kutahu gunanya. Pengungkapan datang tidak sebagai kebenaran utuh, tapi sebagai retakan. Seorang rekan lama, seseorang yang biasanya menghindari konflik, mengajakku makan siang. Kami duduk di warung kecil, suara wajan dan piring jadi latar. Hati-hati, katanya tanpa menatapku. Kenapa? Ia mengaduk minumannya. Ada yang gak suka kamu terlalu rapi. Apa maksudnya? Kamu terlalu patuh, terlalu bersih. Ia berhenti. Kadang itu bikin orang lain kelihatan kotor. Aku menelan ludah. Siapa? Ia menggeleng. Aku gak bisa bilang. Kenapa kamu bilang ini? Ia akhirnya menatapku. Matanya lelah. Karena aku pernah di posisimu. Kami berpisah tanpa salaman, tanpa janji. Kata-katanya menempel seperti debu halus. Tidak terlihat, tapi sulit dibersihkan. Di rumah, aku menceritakan semuanya. Catatan. Makan siang. Kalimat-kalimat yang tidak selesai. Istriku mendengarkan, wajahnya pucat. Jadi ini bukan cuma di kepalamu, katanya. Aku menggeleng. Tidak lagi. Rasa bersalah muncul perlahan. Aku yang membawa ini ke rumah. Aku yang membiarkan candaan itu lewat tanpa protes. Aku yang memilih aman setiap kali ada kesempatan untuk bertanya. Aku melihat istriku tidur dengan gelisah, napasnya tidak teratur, dan aku tahu ketidakberdayaanku menjadi miliknya. Tekanan meningkat dengan konsistensi yang menakutkan.
Tidak ada hari tanpa pengingat. Tidak ada malam tanpa pesan samar. Aku berhenti mencoba menghindar. Aku mulai mengamati, mencatat, membedakan siapa yang hanya alat dan siapa yang memegang kendali. Motifnya tetap kabur. Kekuasaan jarang membutuhkan alasan yang rapi. Ia bekerja karena bisa. Suatu pagi, atasan itu memanggilku lagi. Kali ini, pintu dibiarkan terbuka. Transparansi palsu. Ia menunjuk kursi di depannya. Kita butuh orang yang fleksibel, katanya. Situasi berubah. Apa yang Bapak maksud? Ia tersenyum. Kamu tahu, aku merasakan pilihan-pilihan mulai terbentuk di udara. Tidak tertulis, tidak diucapkan. Tapi jelas, aku bisa tetap patuh, membiarkan garis-garis itu menutup, berharap keluarga aman, atau aku bisa menolak, mengambil risiko yang tidak bisa kuhitung. Keluargamu penting, katanya, seolah membaca pikiranku. Aku berdiri setelah itu, mengangguk, keluar. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah seperti menghitung biaya. Di rumah malam itu, aku duduk lama di tepi ranjang. Istriku menunggu. Matanya mencari jawabanku. Ada hal yang harus kita putuskan, kataku akhirnya. Ia tidak bertanya. Ia hanya mengangguk. Pilihan moral itu berdiri di antara kami. Besar, sunyi. Tidak ada jalan yang bersih. Tidak ada keputusan tanpa korban. Aku memejamkan mata, mendengarkan rumah yang bernapas pelan, bertahan hidup menuntut perubahan sikap, dan aku tahu, apapun yang kupilih setelah ini, aku tidak akan kembali menjadi orang yang sama. Aku mulai tidur dengan lampu teras menyala, bukan karena takut gelap, tapi karena ingin tahu jika cahaya itu padam. Bunyi kecil menjadi penanda. Setiap perubahan berarti sesuatu. Mode bertahan tidak datang sebagai keputusan heroik, tapi sebagai kebiasaan baru yang terbentuk dari kelelahan. Aku berhenti bertanya, apakah ketakutanku berlebihan? Aku mulai bertanya, apa yang belum kulihat? Pagi-pagi, sebelum matahari benar-benar naik, aku memeriksa kunci, satu persatu. Pintu depan, pintu belakang, jendela. Gerakan yang sama setiap hari, tapi tidak pernah terasa otomatis. Setiap klik kunci adalah konfirmasi sementara. Aku mencatat jam. Aku mencatat suara. Rumah terasa seperti peta, dengan area aman yang menyusut. Istriku bangun lebih dulu sekarang. Ia menyiapkan sarapan dengan tenang. Rambutnya diikat rapi, wajahnya fokus. Ada perubahan pada caranya berdiri. Cara ia mendengarkan. Ia tidak lagi terkejut oleh bunyi. Ia mengantisipasi. Kekuatan itu muncul tanpa pengumuman, seperti otot yang dilatih oleh ketakutan. Kita bagi peran, katanya suatu pagi. Suaranya datar. Peran apa? Kamu amati luar, aku amati dalam. Aku menatapnya. Ia tidak menunggu persetujuanku. Ia sudah memutuskan. Aku mengangguk. Tekadnya membuatku merasa bersalah dan lega sekaligus. Di luar rumah, dunia berjalan seperti biasa. Tetangga menyapu, halaman, penjual sayur lewat sambil berteriak, anak-anak berangkat sekolah. Normalitas itu terasa seperti topeng yang dipakai terlalu rapat. Aku membalas sapa seperlunya, tidak lebih, tidak kurang. Setiap interaksi sosial menjadi potensi ancaman, bukan karena orang-orang itu jahat, tapi karena informasi bisa berpindah tangan tanpa niat. Di kantor, aku berhenti berbicara tentang apapun yang tidak perlu. Aku menolak rapat kecil dengan alasan jadwal. Aku mengirim email singkat. Aku menyimpan salinan semua pekerjaan. Aku tidak lagi percaya pada sistem yang dirancang untuk melindungi. Aku percaya pada redundansi, pada bukti. Kesalahan masa lalu mulai menghantuiku. Pilihan-pilihan kecil yang dulu kuanggap aman. Menyetujui sesuatu tanpa membaca detail. Menertawakan candaan yang seharusnya kutanyakan. Mengira kepatuhan adalah pelindung. Beban itu muncul dalam bentuk kilas balik pendek. Wajah, ruangan, kalimat yang terlewat. Aku menyadari, mode bertahan selalu terlambat. Ia dimulai setelah bahaya menanam akar. Suatu siang, aku menerima panggilan dari nomor kantor. Suara atasan itu tetap tenang. Kita perlu fleksibilitas lebih, katanya. Apa maksudnya, Pak? Penempatan bisa berubah. Keluarga harus siap. Aku menahan napas. Berubah kemana? Ia tertawa kecil. Kamu selalu detail. Panggilan berakhir.
Tidak ada perintah, tidak ada alamat, tapi pesan itu jelas. Kendali tidak lagi di tanganku. Istriku merespons dengan tindakan. Ia mengubah rute harian. Ia berhenti memposting apapun. Ia menghubungi orang tuanya tanpa menyebut alasan, memastikan ada tempat jika kami perlu pergi. Aku melihatnya menyiapkan tas kecil yang tidak mencolok. Bukan tas kabur, tas bertahan, isi secukupnya. Dokumen, obat, uang tunai. Ia menyimpannya di lemari belakang di bawah pakaian yang jarang dipakai. Ini berlebihan, kataku. Ini berjaga, jawabnya. Aku tidak membantah. Twist datang dari tempat yang tidak terduga. Arsip. Sebuah email lama muncul kembali karena pembaruan sistem. Lampiran yang pernah kukirim bertahun-tahun lalu, ketika aku masih percaya pada jalur formal. Di dalamnya, catatan revisi yang menunjukkan perubahan setelah persetujuan. Bukan olehku, bukan oleh timku. Tanda tangan digital yang ku kenal. Atasan itu. Aku menatap layar lama, jantung berdetak cepat. Ini bukan sekadar tekanan. Ini permainan berlapis. Kesalahan bisa diciptakan, lalu dikaitkan. Aku mencetak email itu, menyimpannya di map berbeda. Aku mengerti sekarang, ancaman bukan hanya pada posisiku, tapi pada narasi. Siapa yang tampak bersalah ketika cerita disusun ulang? Risiko meningkat saat aku mencoba melawan arus. Aku meminta akses data yang seharusnya rutin, ditolak. Aku menanyakan alasan, dijawab dengan senyum. Aku menghubungi rekan lama. Ia tidak mengangkat. Aku meninggalkan pesan yang terlalu umum untuk bermakna, tapi cukup untuk mengundang perhatian. Setiap langkah terasa seperti menginjak kaca. Di rumah, suasana semakin hening. Kami berbicara dengan mata, bukan kata. Kami menyepakati sinyal kecil. Lampu tertentu menyala berarti aman. Jendela tertentu terbuka berarti jangan masuk. Ini bukan paranoia, ini adaptasi. Suatu malam, listrik padam sebentar. 5 detik, cukup untuk membuat jantungku berhenti. Lampu kembali menyala. Kami berdiri di tengah ruang tamu, mendengarkan. Tidak ada suara. Tapi kami tahu, pengingat bahwa kenyamanan bisa diputus kapan saja. Harapan bertahan pada rencana yang belum matang. Aku menyusun daftar. Siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang netral? Siapa yang berbahaya? Daftar itu pendek. Terlalu pendek. Aku memutuskan satu hal. Jika narasi akan disusun, aku harus punya salinan cerita yang utuh. Aku mulai merekam, bukan video. Catatan suara pendek, tanggal dan jam. Fakta. Tanpa opini. Aku menyimpannya di tempat yang tidak terhubung. Aku tidak tahu apakah itu cukup, tapi bergerak memberi ilusi kendali. Kadang, ilusi itu yang menyelamatkan kewarasan. Konsekuensi datang lebih cepat dari dugaan. Pagi itu, Satpam menghentikanku di gerbang kantor. Maaf Pak, akses Anda ditahan sementara. Ada masalah? Perintah manajemen. Aku berdiri, kartu akses di tangan. Mendengar kata itu mengeras di udara. Ditahan sementara. Kata yang bisa berarti apa saja. Ponselku bergetar. Pesan dari istriku. Orang datang ke rumah. Ngaku dari kantor. Aku menoleh ke gedung yang menjulang, ke kamera yang menatap tanpa emosi. Aku menjawab singkat. Jangan buka, aku pulang. Aku berbalik, melangkah cepat. Setiap detik terasa seperti kehilangan waktu yang tidak bisa diganti. Saat aku tiba di rumah, pintu depan tertutup. Tirai setengah. Istriku berdiri di balik pintu. Wajahnya pucat, tapi tegas. Mereka tinggalkan surat, katanya. Aku membaca cepat. Bahasa formal. Permintaan klarifikasi. Tenggat waktu. Nama atasan itu tercetak rapi. Aku merasakan dingin merambat. Ini bukan kunjungan. Ini pembuka. Aku menatap istriku. Kita harus bergerak. Ia mengangguk. Aku sudah hubungi seseorang. Siapa? Ia ragu sepersekian detik. Orang yang dulu kamu tolong. Kamu bilang dia tidak mungkin. Aku terdiam. Bantuan dari arah yang tak disangka memang selalu datang dengan harga. Di luar, suara mobil berhenti.
Langkah kaki mendekat. Kami saling menatap, memahami bahwa mode bertahan baru saja naik tingkat. Pintu diketuk 2 kali. Pelan, terukur. Bukan ketukan orang yang terburu-buru, bukan juga orang yang ragu. Aku dan istriku saling menatap. Tidak ada pertanyaan. Hanya kesepakatan sunyi bahwa apapun yang datang setelah ini akan mengubah arah. Aku membuka pintu sedikit. Pria itu berdiri di teras. Wajahnya sebagian tertutup bayangan lampu. Lebih tua dari yang kuingat. Lebih kurus. Matanya tajam, tapi tidak gelisah. "Kamu masih tinggal di sini," katanya. "Ada perlu?" tanyaku. Ia mengangguk. "Aku tidak punya waktu lama." Kami membiarkannya masuk. Pintu tertutup. Bunyi kunci diputar, terdengar lebih keras dari seharusnya. Ia tidak duduk sebelum dipersilakan. Gerakannya hemat. Tidak ada yang terbuang. Aku mengenalnya sebagai orang yang dulu hampir kehilangan segalanya karena satu laporan. Aku menolongnya saat itu tanpa berpikir panjang. Aku tidak pernah mengira pertolongan itu akan kembali dalam bentuk ini. "Aku dengar namamu disebut," katanya akhirnya. "Oleh siapa?" Orang-orang yang tidak pernah menulis namanya sendiri. Aku merasakan tenggorokanku kering. Istriku berdiri di dekat meja, menyilangkan tangan, mengamati. Ia tidak terlihat takut, hanya fokus. "Apa yang kamu tahu?" tanyaku. Ia mengeluarkan ponsel lama, meletakkannya di meja. Layar menghadap ke bawah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku datang. Aku menimbang setiap kata yang akan kuucapkan. Kepercayaan baru adalah risiko yang lebih berbahaya daripada ancaman lama. Tapi, waktu tidak berpihak pada kehati-hatian. "Kami sedang ditekan," kataku. Ia mengangguk, seolah itu sudah jelas. "Kalian bukan target utama." Kalimat itu menggantung. Istriku mencondongkan badan. "Lalu siapa?" Ia menatapku, "Bukan istriku. Sistem. Malam itu kami tidak langsung membicarakan rencana. Kami membicarakan batas. Apa yang bisa dibagikan? Apa yang harus ditahan?" Ia tidak meminta jaminan. Itu justru membuatku lebih waspada. Orang yang tidak meminta apa-apa biasanya menyiapkan penagihan di kemudian hari. Informasi datang sedikit demi sedikit, seperti air dari keran yang hampir tertutup. Ia tidak menyebut nama atasan itu langsung. Ia menyebut peran, pola. Cara tekanan disebar tanpa terlihat terpusat. Cara kesalahan diciptakan lalu dipindahkan. Aku mulai melihat gambaran yang lebih besar. Bukan satu orang, tapi jejaring kepentingan yang saling menutup. "Kamu terlalu terlihat rapi," katanya. "Mereka suka yang abu-abu." Aku mengangguk. Istriku mencatat di kertas kecil. Tangannya stabil. Rencana balasan tidak megah. Tidak ada keberanian dramatis. Hanya langkah-langkah kecil dengan sumber daya terbatas. Menyimpan salinan. Mengalihkan perhatian. Menciptakan saksi pasif. Kami tahu setiap langkah diawasi. Itu sebabnya langkah kami dibuat biasa. Terlalu biasa untuk dianggap strategi. Istriku mengambil peran yang tidak kuduga. Ia menghubungi orang-orang dengan alasan personal. "Lama tidak bertemu," tanya kabar. Ia menyebar kehadiran kami tanpa membuka detail. Jejak yang cukup untuk membuktikan kami ada, tanpa menunjukkan arah. "Aku tidak akan bersembunyi," katanya padaku. Tapi aku juga tidak akan menonjol. Aku melihatnya bukan sebagai korban, tapi sebagai sekutu. Itu memberiku kekuatan yang aneh, campuran bangga dan takut. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertemuan singkat dan pesan singkat. Pria itu datang dan pergi tanpa pola. Kadang, ia hanya duduk 5 menit, menyampaikan satu kalimat, lalu pergi. Setiap kunjungan menambah potongan, sekaligus pertanyaan. "Kenapa kamu membantu?" tanyaku suatu kali. Ia terdiam lama. "Karena aku tahu, rasanya tidak dipercaya oleh sistem yang kamu layani." Ketegangan meningkat. Di kantor, aku merasakan tekanan mengencang. Permintaan klarifikasi berubah menjadi tuduhan halus. Rapat berubah menjadi interogasi ringan. Aku menjawab dengan tenang, menahan emosi, menyadari setiap kata bisa direkam. Di rumah, kami mulai berbicara tentang kemungkinan terburuk. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyiapkan diri.
jika aku dipindahkan, jika aku ditahan, jika narasi dibalikan sepenuhnya. Kata-kata itu tidak pernah diucapkan keras-keras, tapi kami mengerti. Suatu malam, pria itu datang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya tegang. Mereka mempercepat, katanya. Siapa mereka? Ia menghela napas. Atasanmu hanya wajah depan. Aku merasakan dingin yang berbeda. Ini bukan lagi permainan 1 lawan 1. Ini papan catur yang lebih besar. Ada nama? Tanya istriku. Ia menyebut satu jabatan. Bukan nama. Jabatan yang lebih tinggi dari yang kubayangkan. Aku terdiam. Identitas musuh mulai terlihat. Bukan sebagai individu, tapi sebagai posisi yang dilindungi banyak tangan. Tidak ada jalan mundur, kataku. Ia mengangguk. Memang tidak pernah ada. Di luar, suara kendaraan lewat. Biasa. Di dalam, kami berdiri di ambang konfrontasi yang tidak bisa ditunda lagi. Telepon itu bergetar di atas meja saat ruangan sedang paling sunyi. Tidak ada nada dering, hanya getaran pendek, seperti napas yang tertahan. Aku menatapnya tanpa menyentuh, merasakan detik memanjang, seolah keputusan sudah diambil, bahkan sebelum aku sadar. Ada perubahan, suara itu berkata saat akhirnya kuangkat. Bukan atasan, bukan sekutu. Suara yang netral, terlalu profesional untuk menjadi kebetulan. Apa? Tanyaku. Jangan gunakan jalur yang kamu rencanakan. Telepon terputus. Aku duduk diam, mendengarkan pendingin ruangan berdengung. Rencana kami diuji sebelum benar-benar dimulai. Ini situasi berisiko tinggi. Bukan karena kami ceroboh, tapi karena sistem selalu bergerak lebih cepat dari orang-orang yang mencoba keluar dari bayangannya. Aku memilih celah kecil, bukan celah teknis, tapi manusia. Sebuah prosedur lama yang diabaikan karena dianggap tidak efisien. Formulir yang masih memerlukan paraf manual. Antrian yang memaksa orang bicara tatap muka. Aku mengajukan permintaan melalui jalur itu, tidak menuntut, tidak menantang. Hanya meminta verifikasi yang seharusnya rutin. Tekanan berbalik arah secara halus. Aku merasakannya saat email balasan datang lebih cepat dari biasanya. Dengan nada yang lebih kaku. Saat namaku disebut dalam rapat tanpa aku hadir. Saat atasan itu berhenti menyapaku di lorong. Bukan kemarahan. Ini kalkulasi. Istriku membaca wajahku ketika aku pulang. Ada yang berubah, katanya. Mereka memperhatikan, jawabku. Ia mengangguk, lalu berkata, pelan? Berarti kamu menyentuh sesuatu. Kami mengatur ulang langkah. Sekutu kami menyarankan untuk menahan diri. Biarkan mereka lelah, katanya. Pengendali paling takut pada ketidakpastian. Hari berikutnya, atasan itu memanggilku. Kali ini bukan ke ruangannya. Ke ruang rapat kecil, tanpa jendela. Lampu putih, kursi keras. Tidak ada dekorasi. Ia duduk berseberangan, berkas tipis di depannya. Kamu membuat beberapa orang tidak nyaman, katanya. Aku mengikuti prosedur, jawabku. Ia tersenyum, tapi senyum itu retak. Prosedur bisa fleksibel. Aku tidak melihat ruang fleksibilitas di sini. Henning. Aku mendengar detak jam dinding. Ia mengetuk berkas dengan ujung jari, sekali. Kamu memaksa tangan yang tidak perlu digerakkan. Itu ancaman. Dibungkus bahasa manajemen. Aku berdiri setelah itu. Tidak ada izin, tidak ada penutup. Aku keluar dengan punggung lurus, merasakan adrenalin mengalir seperti air dingin. Keberanian terpaksa selalu terasa seperti ini. Tidak mulia, hanya perlu. Sisi rapuhnya muncul belakangan, lewat orang lain. Seorang manajer menemuiku di pantry. Suaranya bergetar. Kamu bikin dia marah. Dia? Tanyaku. Kamu tahu siapa? Apa yang terjadi? Ia menelan ludah. Dia takut kehilangan kendali. Ketakutan itu berbahaya. Orang yang terbiasa mengendalikan akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Konsekuensi personal datang cepat. Aksesku dibatasi lebih jauh. Namaku dicoret dari proyek. Undangan rapat berhenti datang. Di rumah, istriku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Hanya napas di ujung sana. Kebenaran parsial
kami gunakan sebagai senjata. Tidak semuanya. Cukup untuk menciptakan kebisingan. Dokumen yang menunjukkan inkonsistensi. Catatan waktu. Kami tidak menuduh. Kami bertanya. Pertanyaan yang tepat di tempat yang salah. Taruhan moral mencapai puncaknya ketika sekutu kami menyarankan satu langkah terakhir. Kamu harus mengorbankan seseorang, katanya. Bukan keluarga, bukan dirimu, tapi orang yang sudah memilih sisi. Aku tidak bisa, kataku. Kamu sudah berada di medan, jawabnya. Tidak memilih juga pilihan. Konfrontasi datang tanpa dramatisasi. Atasan itu berdiri di depanku di lorong, wajahnya pucat, mata tajam. Kamu pikir, kamu menang? Aku pikir saya berhenti takut, jawabku. Ia tertawa pendek. Itu yang paling berbahaya. Aku melewatinya. Langkahku mantap, tapi di dalam, aku tahu sesuatu telah pecah. Malam itu, sekutu kami tidak datang. Ponselnya tidak aktif. Pesan terakhirnya singkat. Maaf, aku tidak sekuat yang kukira. Pengkhianatan itu mengubah segalanya. Kebenaran menuntut harga. Hari itu dimulai dengan hujan tipis yang tidak berniat berhenti. Titik-titik air memukul kaca jendela seperti penanda waktu yang mendesak. Aku berdiri lebih lama dari perlu, mengikat sepatu, mendengarkan napasku sendiri. Ini bukan hari keberanian. Ini hari penyerahan. Bukan menyerah, tapi menyerahkan semuanya pada terang yang tidak bisa ditarik kembali. Di perjalanan, kota tampak biasa. Terlalu biasa untuk hari ketika banyak orang akan kehilangan perlindungan. Aku merasakan telapak tanganku dingin. Istriku duduk di sampingku, punggung tegak, mata lurus ke depan. Tidak ada doa, tidak ada kata-kata penguat. Keheningan itu sendiri adalah kesepakatan. Gedung itu menyambut kami dengan lampu putih dan pendingin ruangan yang terlalu dingin. Langkah kaki bergema, teratur, seperti hitungan mundur. Orang-orang berdiri di koridor dengan map dan wajah tertutup. Beberapa mengenaliku, beberapa berpura-pura tidak. Aku memilih tidak membalas apapun selain anggukan pendek. Tidak ada lagi ruang untuk basa-basi. Ruang itu tidak besar, tapi terasa luas karena jarak emosional. Meja panjang, kursi-kursi yang disusun rapi. Di ujung, layar menunggu. Aku duduk, merasakan kursi dingin di punggung. Ketika pintu tertutup, suara kunci terdengar seperti keputusan final. Mulai, kata seseorang. Fakta-fakta mulai tersusun, bukan sebagai cerita yang mengalir, tapi sebagai potongan tajam. Tanggal, jam, dokumen, perubahan kecil yang tak pernah dijelaskan, paraf yang berpindah, email yang dihapus. Aku mendengar namaku disebut, lalu namanya. Aku melihat wajah atasan itu di seberang meja. Tenang, terkendali, terlalu terkendali. Ia menatap lurus, seolah ini hanya rapat lain yang bisa ia kelola. Apakah Anda mengenali dokumen ini? Tanya suara netral. Iya, jawabnya singkat. Apakah perubahan dilakukan atas persetujuan tim? Ia tersenyum tipis. Dalam kerangka kebijakan, aku merasakan detak di pelipis. Ini bukan duel, ini bedah. Setiap jawaban menyingkap lapisan, bukan memutuskan perkara. Tekanan meningkat saat fakta-fakta disandingkan. Kontradiksi muncul tanpa perlu ditunjuk. Henning menjadi saksi paling keras. Aku diminta bicara. Aku berdiri. Kaki terasa berat, tapi stabil. Aku tidak membaca catatan. Aku menyebutkan apa yang kulihat, apa yang kudengar, apa yang kusimpan. Tanpa kata sifat, tanpa asumsi, hanya urutan. Aku mempertaruhkan segalanya, pekerjaan, reputasi, keamanan, dengan satu pilihan, tidak berbohong. Kenapa sekarang? Seseorang bertanya. Aku berhenti sejenak. Karena sekarang saya punya bukti, dan saya masih punya keluarga. Kata itu menggantung, keluarga. Beberapa kepala terangkat, beberapa menunduk. Aku tidak menoleh ke istriku, tapi aku tahu ia ada di sana, menahan napas yang sama. Keadilan muncul bukan sebagai kemenangan bersih, tapi sebagai kompromi pahit. Keputusan dibacakan dengan bahasa yang rapi. Sanksi administratif, peninjauan ulang, pemisahan tugas,
Tidak ada kata bersalah yang keras, tidak ada hukuman yang memuaskan. Struktur yang korup tidak runtuh dengan suara, tapi retak dengan bunyi halus yang hampir tak terdengar. Atasan itu berdiri saat jeda. Wajahnya pucat, senyumnya hilang. Untuk sesaat, aku melihat sisi rapuh yang dulu kusebut berbahaya. Mata yang mencari pegangan, tangan yang menahan getar. Ia menatapku, bukan dengan benci, tapi dengan sesuatu yang lebih dingin, perhitungan ulang. Ini belum selesai. Katanya pelan, cukup untuk ku dengar. Aku tidak menjawab. Korban dan pelaku terdefinisi ulang tanpa seremoni. Beberapa yang selama ini terlihat kecil, ternyata memegang tuas penting. Beberapa yang tampak kuat, hanyalah perantara. Aku menyadari keadilan jarang memilih pihak yang bersih. Ia memilih yang tersisa. Saat ruang itu akhirnya dibuka, udara terasa lebih hangat. Orang-orang bergerak cepat, berbisik, telepon bergetar. Berita menyebar seperti cairan, mengisi celah, mencari jalan keluar. Aku berdiri di samping istriku. Tangannya mencari tanganku. Aku menggenggamnya, merasakan tekanan yang tegas. Kita pulang, katanya. Di luar, hujan sudah berhenti. Jalanan basah memantulkan langit abu-abu. Kami berjalan tanpa tergesa. Setiap langkah terasa seperti menutup satu pintu dan membuka pintu lain yang belum kami lihat. Di mobil, keheningan kembali. Aku menatap kaca depan, melihat pantulan wajahku sendiri. Lebih tua, lebih tajam. Istriku memecah sunyi. Kamu melakukan yang benar, katanya. Benar tidak selalu aman, jawabku. Ia mengangguk. Tapi aman tanpa benar bukan hidup. Struktur itu mulai runtuh pelan-pelan. Email datang. Panggilan masuk. Beberapa dukungan yang terlambat. Beberapa ancaman yang dibungkus kepedulian. Aku menolak semuanya untuk hari itu. Aku mematikan ponsel. Kami makan malam sederhana. Nasi hangat. Sup bening. Hal-hal kecil yang terasa besar setelah hari seperti ini. Malam turun tanpa drama. Aku duduk di ruang tamu, mendengarkan rumah bernapas. Istriku tertidur lebih cepat dari biasanya. Aku memeriksa kunci, bukan karena takut, tapi karena kebiasaan belum mati. Di luar, sebuah mobil berhenti sebentar, lalu pergi. Mungkin kebetulan, mungkin tidak. Kemenangan terasa hampa, tidak ada euforia, tidak ada sorak. Hanya kelelahan yang dalam dan rasa waspada yang enggan pergi. Aku tahu, orang-orang yang tersingkir tidak selalu menghilang. Mereka sering berpindah posisi. Aku mematikan lampu, berbaring, menatap gelap. Keadilan telah bicara, tapi suaranya lembut dan mudah ditenggelamkan. Aku menutup mata dengan satu kesadaran pahit. Bahaya belum selesai, ia hanya berganti bentuk. Penyembuhan membutuhkan waktu. Dan waktu, seperti keadilan, jarang berpihak sepenuhnya. Pagi datang tanpa pengumuman, tidak ada siren, tidak ada pesan singkat, tidak ada ketukan pintu. Hanya cahaya tipis yang menyusup lewat celah tirai, dan bunyi burung yang kembali berani bersuara. Aku membuka mata dengan refleks lama, menghitung napas, mendengarkan rumah, sunyi. Sunyi yang tidak mengancam, tapi juga tidak sepenuhnya ramah. Aku bangun pelan. Lantai terasa dingin di telapak kaki. Aku berjalan ke dapur, menyalakan lampu kecil di atas wastafel, tidak lagi seluruh ruangan. Kebiasaan baru dari masa yang belum lama berlalu. Air mengalir, ketel diletakkan. Bunyi klik kompor seperti tanda yang kukenal. Hidup pasca krisis tidak datang dengan perayaan. Ia datang lewat hal-hal kecil yang harus dipelajari ulang. Istriku muncul di ambang pintu, rambutnya masih berantakan, wajahnya tenang. Kami saling menatap sebentar, seperti memastikan yang lain benar-benar ada. Kopi? Tanyanya. Teh? Jawabku. Ia mengangguk. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada penjelasan. Keheningan di antara kami bukan lagi jarak, ia menjadi ruang bernapas. Kami belajar membedakan keduanya. Hari-hari berjalan dengan ritme yang lebih lambat. Aku kembali bekerja, tapi bukan di tempat yang sama. Ruangannya lebih kecil, timnya lebih sedikit, tidak ada karpet tebal atau pintu kaca.
Aku duduk dekat jendela, bisa melihat orang lewat. Cahaya alami membuatku tenang dan waspada sekaligus. Aku masih mengecek email dengan hati-hati, membaca jeda di antara kalimat. Trauma tidak menghilang, ia beradaptasi. Beberapa malam, aku terbangun oleh mimpi yang tidak jelas. Bukan adegan, hanya perasaan. Dada tertekan, ruangan menyempit. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu napas kembali normal. Istriku sering terbangun bersamaku. Ia tidak bertanya. Ia menyentuh punggungku. Tekanan ringan, konstan. Itu cukup. Kamu aman, katanya suatu kali. Aku ingin percaya itu sebagai fakta, bukan harapan. Aku mengangguk, membiarkan kalimat itu menempel. Hubungan kami direkonstruksi bukan dengan janji besar, tapi dengan kejujuran yang dulu kami tunda. Kami berbicara tentang rasa bersalah yang tidak sempat diucapkan, tentang ketakutan yang kami sembunyikan demi melindungi satu sama lain. Tidak semua pembicaraan berakhir rapi. Kadang kami berhenti di tengah, kelelahan. Kadang kami tertawa pada hal yang seharusnya tidak lucu. Itu juga bagian dari pemulihan. Suatu sore, kami berjalan ke warung dekat rumah. Penjualnya menyapa seperti biasa. Aku menyadari bahuku tidak lagi menegang saat mendengar namaku disebut. Perubahan kecil, penting. Kami membeli buah, roti, hal-hal sederhana. Di rumah, kami menyusunnya rapi, seolah keteraturan fisik bisa menenangkan pikiran. Makna kepercayaan berubah. Dulu, kepercayaan adalah asumsi. Sekarang, ia menjadi pilihan yang diperbarui setiap hari. Aku mempercayai istriku bukan karena kewajiban, tapi karena kami telah melihat versi terburuk satu sama lain dan memilih bertahan. Aku mempercayai diriku sendiri dengan syarat. Aku mendengarkan insting tanpa menyerah pada paranoia. Bayangan masa lalu tidak pergi. Ia muncul dalam bentuk tertentu. Cara seseorang tertawa terlalu pelan. Email yang terlalu singkat. Pintu yang tertutup lebih cepat dari perlu. Aku tidak mengusirnya. Aku mengakuinya sebagai pengingat. Bahwa kewaspadaan adalah alat, bukan rumah. Keadilan, kini kupahami. Bukan titik akhir. Ia proses yang bergerak lambat, sering mengecewakan. Beberapa konsekuensi datang, beberapa menguap. Nama-nama berpindah tempat. Struktur berubah, tapi tidak sepenuhnya. Aku berhenti menunggu kepuasan. Aku memilih cukup. Cukup aman, cukup jujur, cukup hidup. Istriku menemukan rutinitas baru. Ia kembali pada hal-hal yang dulu ia tunda. Membaca di pagi hari, menulis catatan kecil, menanam sesuatu di halaman. Aku melihatnya merawat tanaman dengan kesabaran yang baru. Daun-daun kecil itu tumbuh tanpa tahu apapun tentang harga keselamatan. Itu membuatku tersenyum. Suatu malam, listrik padam lagi. Hanya sebentar. Aku merasakan refleks lama muncul. Otot mengencang, napas, tertahan. Lalu lampu kembali menyala. Istriku menatapku. Alisnya terangkat. Kita baik-baik saja, katanya. Aku mengangguk. Kali ini, aku benar-benar merasakannya. Kami duduk di ruang tamu, lampu redup, mendengarkan hujan turun. Tidak deras, cukup untuk menenangkan. Aku berpikir tentang semua yang kami bayar. Pekerjaan, reputasi, rasa aman yang polos. Harga itu tidak kecil. Tapi aku juga memikirkan apa yang kami dapatkan. Kejelasan, kejujuran, kesempatan memilih ulang. Aku menulis catatan terakhir di buku kecil yang dulu kupakai untuk merekam fakta. Kali ini bukan fakta. Hanya satu kalimat untukku sendiri, keselamatan tidak gratis, tapi ia bisa dibangun. Sebelum tidur, aku memeriksa kunci. Sekali. Bukan dua. Kebiasaan yang memudar pelan-pelan. Aku mematikan lampu. Berbaring di samping istriku. Napas kami menemukan ritme yang sama. Di luar, malam berjalan seperti seharusnya. Tidak ada cliffhanger. Tidak ada ancaman yang menunggu di sudut, hanya kesadaran yang menetap. Hidup tidak kembali polos, tapi ia kembali mungkin. Dan itu cukup.